Lo lagi ngerjain apa nih? Ngoding. Hah? Nggak galau baca berita kayak ini seru banget masalah IKN. IKN. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Gue termasuk orang yang penasaran aja. Kan ini mau transisi apa? Pemerintahan. Kira-kira IKN ini bakal dilanjutin nggak sih? Lanjutin lah. Masa enggak? Ya, apa? Lanjutin lah. Gila apa? Harusnya ya. Cuman kan nggak tahu speednya tuh akan tetap sama atau enggak. Soalnya kepentingannya mungkin beda ya. Lo setuju nggak? Maksudnya IKN pindah, ibu kota pindah ke IKN? Setuju. Kenapa? Setuju banget lagi gue. Karena Karena pertama, menurut gue DKI itu udah terlalu crowded gitu. Terus sebagai bisnis distrik, terus ditambah lagi sebagai ibu kota, itu menurut gue sangat-sangat padat aja. Ya dong, kan kita aja kan macetnya parah kan, gila-gilaan. Terus deh gitu kayak menurut gue tuh sekarang pembangunan tuh tersentralisasi ke Jakarta. Yang which menurut gue sih emang wajar-wajar aja sih, karena kan emang semuanya di sini gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kita ada bikin let's say MRT di luar, ya gimana sih? LRT bukannya di Palembang ya? ada Palembang, cuman kayaknya Nah dipakai nggak? Enggak kan? nggak tahu sih persisnya, cuman kayaknya nggak seberguna di Jakarta. Iya kan? Nah jadi kayak dengan kitanya tuh punya ngebedain ibu kota sama apa tadi tuh? Central business. Ya central business mungkin bisa akan ngebantu sih ke pemerataan itu. Tapi kok gue termasuk yang ya gue dukung aja, cuman gue kayaknya agak kurang setuju sih. Agak kurang setuju tuh dalam artian soalnya kan itu IKN dibikin dari nol banget kan, biayanya Iya. gede banget, weh. Iya. Berapa biayanya? Pindahin ibu kota terus butuh berapa Coba ya. tahun? Coba ya kita lihat. Butuh berapa tahun buat mindahin ibu kota ke tempat yang baru? Dari CNBC bilang tadi mana sih? 477 triliun. Dari mana? Ya, Ya kan potensi pembakaran utang, benar. terus ya nggak tahu pakai duit dari mana sih sebenarnya plannya. Itunya iya sih, tapi kayak gak tahu ya, mungkin kalau misalnya kita bisa ngelihat ke negara-negara lain gitu, itu kan juga nggak kayak pekerjaan yang instan gitu loh. Maksud gue Ada kayak nggak sih negara yang udah berhasil buat pindah? Pernah nggak sih kejadian? Pernah ya harusnya. harusnya setahu gue US, Australia, Brazil US tuh pindah ibu kota. pindah. Dia kan beda tuh Washington DC sama ya ini banyak ya bisnis distriknya dia, New York dan lain-lainnya. Dia tuh pindah, nih US itu tuh periode perencanaannya aja tahun 1790. Nah waktu pindahnya itu 1800. Berapa tahun tuh? 10. Makanya menurut gue tuh nggak bisa instan sih. Ya, tapi kan pemimpin kita tuh targetin 2045 ya? 2045 ya? Berarti 20 tahun lagi kan? 20 tahun ya? Ya 20 tahunan. Ya menurut gue masih masuk akal lah. Terus nggak cuma Amerika kan, Australia juga sama Australia tuh pindah sama. kayak gitu. Dia kan tadinya antara Sydney sama Melbourne, terus akhirnya dia milih di Canberra. Sekarang kan juga udah Canberra tuh. Emang Canberra. Nah itu juga lama. Dia dari 1911, terus baru pembangunannya itu 1913, selesainya tahun 1927. Jadi butuh waktu 19 tahun. Jadi rata-rata tuh 10-20 tahun. Ya, kalau kita berkaca ke dua negara yang tadi sih. Kayak gitu. Gue baca ya, browsing. Ya, gue takutnya tuh karena kan nominalnya gede, terus jangka waktunya lama, akan jadi sarang
korupsi project. Iya. Dan pada akhirnya nggak jadi pindah juga. Itu yang gue takutin sebagai yang biasa ya. Ya, iya sih. Terus kayak yang apa tadi ya? Kan apa sih masalahnya mau pindah tuh apa? Karena Jakarta macet. Tadi yang lo bilang udah penuh, banjir kan pasti. Banjir. Nah, apakah dengan ibu kota pindah ke IKN masalah di Jakartanya selesai? Enggak sih. Terus ngapain? Cuma seenggaknya jadi lebih tertib aja, ya nggak sih? Maksud gue lebih ke pemerataannya sih kalau dari gue. Pemerataan apa dia? Pemerataan pembangunan ekonomi, kayak gitu-gitunya loh. Jadi biar kayak contoh nih, sekarang kan kalau ada kayak demo aja, itu kan bisa mati tuh kota ini. Macet gitu. Macet, terus kan banyak juga kan kayak emang nggak bisa ke kantor dan lain-lain gitu loh ya. Jadinya kan terganggu banget gitu. Gue sebagai karyawan yang kerja di sini tuh setiap ada demo kayak itu tuh padahal kan good things ya, menyampaikan aspirasi. Nah tapi tuh di satu sisi sangat-sangat mengganggu kenyamanannya warga gitu loh. Nah itu kan jadi lebih enak tuh kalau misalnya demo ya udah demo aja di IKN gitu. Ya tapi pertanyaannya apakah semua pejabat yang nanti akan di IKN? Oh kalau udah pindah iya. Ya harusnya iyalah, rumah-rumah menteri udah dibangun di sana. Ya nggak sih? Soalnya kan kemarin ada wacana juga beberapa tuh hybrid. Tahu nggak lo hybrid? Nah itu yang emang aneh aja. Ya mungkin untuk awal-awal mungkin untuk awal-awal possible sih. Karena kalau nggak salah BI itu tetap di sini ya, Bank Indonesia, OJK. Tahu sih, nggak terlalu ngikutin. Tapi gue termasuk yang agak kurang setuju sih sampai sekarang. Karena ngelihat progres IKN-nya dan nggak terlalu yakin sih gue di 1 or 2 kepemimpinan presiden yang akan datang ini akan dilanjutin dengan speed yang sama kalau menurut gue. Kalau menurut gue makanya itu emang harus dilanjutin sih. Kalau enggak malah sayang boy, kita udah keluar. Emang udah berapa sekarang? Kita udah keluar nih 72 triliun. Gila nggak tuh? Buat IKN ini. Buat IKN. Nah tapi kan that's why kayaknya masuk akal asumsi gue tadi. Karena katanya kan investor pun nggak ada yang mau kan? Nggak ada investor Iya swasta. sih. Nah, seharusnya kalau itu menarik atau itu memang sebenarnya kan mata investor ini sebenarnya lebih tajam daripada kita orang awam. Iya. Maksudnya Benar. dia tuh sebenarnya mereka tuh bisa ngelihat harusnya kalau itu emang oke dan emang secara uji kaji itu layak dan akan pindah, investor udah duluan menurut gua udah bangun ini, siapin ini. Kok sampai sekarang mereka pun dalam tanda kutip ragu? Kalau itu tuh Iya nggak sih? Setuju nggak? setuju. Tapi kalau itu tuh topiknya lebih ke kepercayaan publik nggak sih sama pejabat negaranya? Maksudnya kayak yang lo bilang tadi tuh, takutnya duitnya dikorupsi, takutnya duitnya dipindah. tuh apa ya, itu yang bikin nggak jadi pindahnya gitu loh. Maksudnya bukan Ya transisi pemerintahan mungkin ini kan. ya transisi pemerintahan. 2019 2024 udah mau selesai. Mau Bulan selesai. ini ya, tanggal 20 nanti akan dilantik presiden baru terpilih. Mau lihat dulu kan menteri-menterinya siapa Mungkin. Soalnya menurut gue sih kalau dari benefit, maksudnya kita ngomongnya cuma benefit doang ya. Gue susah sih ngelihat cons-nya gitu loh. Tapi kalau misalnya ngomongin balik lagi tuh, kalau misalnya ternyata akhirnya duitnya jadinya ditilep, apa ya, udah beda topik sih maksud gue kayak. malah jadi bisnis para raksasa. Iya, bisnis para properti kayak gitu-gitu kan. Nah itu udah, ya maksud gue nggak apa-apa juga sih untuk kayak mereka mengembangkan bisnis ke sana ya. Cuma ya biasanya kan kue-kuenya itu kan yang terlalu berlebihan tuh ngambil-ngambilnya. Nah itu emang PR sih kalau kayak gitu. Cuma gue nggak bayangin sih, maksudnya kayak nggak, kenapa nggak ada gue nggak tahu ya, coba nanti kita browsing ada opsi gini nggak sih? Apa? Kenapa nggak pakai kota yang udah ada sih? Misal perbankan tuh, misal aja ini gue asal Ya. sebut ya, perbankan kita kumpulin di Bandung Jawa Barat, itu kan udah ada tuh, udah ada kotanya, nggak dari hutan. Atau Kalimantan pun, Kalimantan yang sudah ada nih, let's say Balikpapan atau misalnya Samarinda udah ada nih kotanya, tinggal lu bangun aja buat kantor menteri, kantor DPR, kantor ini, coba nggak tahu sih gue.
harusnya sih bisa. Cuma Makanya lo harus lagi kita harus riset deh. Yang si negara tadi tuh dia bikin dari nol apa usaha-usahanya udah ada ya? Kayak Nah, Amerika. wait. Mana ya? Karena ini kan pro and kontranya tuh dari nol banget, dari hutan. Setahu gue, but let me check. Setahu gue tuh kalau yang Australia itu dari kosong. Oh ya? Setahu gue dan dia emang berantem tuh ribut-ribut gitu deh. Nih Australia nih ya. Nih ada perdebatan sengit antara Sydney dan Melbourne, dua kota terbesar di Australia. Sydney itu juga ngerasa lebih layak, sementara Melbourne ada pusat ekonomi dan kebudayaan. Nah, nggak mau ngalah tuh berdua. Terus akhirnya mereka kompromi, terus mereka akhirnya ngebangun Canberra. Nah, Canberra itu juga sama, kota yang membosankan dan terpencil, jauh dari pusat ekonomi dan populasi utama. Kayak gitu. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau dari nol, ya nggak sih? Ya itu, dari nol tadi gue itu nggak worth it-nya menurut gue. Nih. Akhirnya kalau dari nol itu, jadi dia tuh bisa kotanya tuh dirancang khusus untuk pemerintahan. Jadi kalau kayak Canberra gitu, dia dirancang dengan perencanaan kota yang modern dan berfokus pada fungsi pemerintahan. Iya, bisa aja pakai kota yang udah ada, maksud gue. Kenapa kan jadi meminimalisir. Gak bisa lah, pakai kota yang udah ada. Karena tadi ratusan triliun tadi yang lo bilang itu, menurut gue ya, bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak, pendidikan, kesehatan, untuk satu negara ya, bukan buat satu kota ibu kota doang. Iya sih. sih. Lebih worth it nggak sih menurut gue? Tapi kayaknya, gue nggak tahu sih kalau ngomongin semuanya ya. Tapi kalau misalnya harusnya, kalau kita anggapnya ini sebagai investasi jangka panjang, ya bisa jadi malah dengan ini kan jadi merata tuh ekonominya. Nah, kayak sekarang aja kan kita beda tuh edukasi di Jakarta sama kita edukasi di masih satu Pulau Jawa aja. Kayak edukasi di yang kota-kota misalnya Madura, terus Purworejo kemarin. Itu kan juga udah beda banget tuh, Yar. Nah, siapa tahu nih dengan adanya kita tuh udah pindahin, jadi kan pemerataan tuh lebih kerasa gitu. Nah, ya itu juga nanti juga bakalan growth-nya tuh lebih lebih cepet gitu loh. Ya nggak sih? Tapi kan butuh budgetnya gila. Ya diusahain deh. Dan ribetnya setengah mati, gue yakin. Lo pindah rumah aja kita susah. Maksudnya mau pindahin ibu kota, gila. Iya lagi. Kebayang tuh. Tapi emang ada sih story-story juga beberapa negara yang nggak berhasil akhirnya. Hah? Ya? Nggak, Bang? Kalau aku lihat. Waktu itu gue pernah baca. Ya. Ada juga sih sebenarnya. Jadi emang menurut gue nih risky, but harus dicoba. Nih, ada Myanmar juga. Myanmar baru-baru ini, 2005. Udah lama gila. Ya maksud gue udah tahun 2000. Terus ada Kazakhstan juga, dia 97. Jadi ada juga sih emang yang gak berhasil ya untuk mindahinnya. Tapi gue nggak tahu tuh, misalnya dia nggak berhasil, apakah udah, maksudnya masih tahap perencanaan. Kalau kita kan udah jalan ya, udah ongoing kan. Udah, kalau misalnya tadi 477 triliun, kita udah keluarin 72, itu kan berarti kira-kira udah 20%-an kali ya, kurang 10, 15, ya I don't know lah, segituan lah. Udah sepertiga jalan. Ya. Tapi mungkin nggak sih, ya kan yang akan menjalani itu sebenarnya generasi di bawah kita kan, iya nggak sih, yang akan Kita lah. ya kita dan di bawah gitu. Ya, mungkin bapak-bapak yang sekarang menjabat yang tanda tangannya sekarang udah nggak ikut ngantor di KN nanti, maksudnya ngantor dan tempat di KN, mereka cuma nyiapin doang. Ya. Nggak tahu ya, gua sih sampai per hari ini kita ngobrol ini gue belum setuju. Mendukung, tapi dalam ini kayak ada keraguan, ini bakal pindah nggak sih? Ini bakal jadi nggak sih?
Keraguan lo karena dari Karena biayanya gede, biaya. terus kayaknya butuh 2-3 pemerintahan lagi tuh, Itu iya sih. keberlanjutan. Pasti setuju sih. Ya let's say Pak Prabowo setuju dengan IKN. Nah ini kan cuma 5 tahun kan, itu menurut gue belum beres sih. Makanya tuh butuh mungkin 1, 2, 3 periode lagi, ya entah itu Pak Prabowo lagi itu bukan. Harus Dan dilanjutin. emang serius. Nah itu sih tanda-tanda sebenarnya. Bukan melakukan pemerintah ya, maksudnya itu kan nggak semuanya, nggak semua pemimpin dan nggak semua masa pemerintahan punya prioritas yang sama harusnya. Ya itu tuh. Jadi lo termasuk yang setuju? Gue setuju dan gue support banget, tapi gue yakin emang nggak instansi, jadi harus berkelanjutan. Dari sekarang. Memulai dari sekarang. Setahu gue juga warga-warga sana sekarang aja udah berasa nggak sih efeknya? Efek apanya ekonomi? Mm-mm. Mungkin. Ya harusnya kan dengan ada pembangunan beberapa proyek, harusnya nggak di sana doang. Kota-kota penyokong kayak misalnya Balikpapan, apa tuh sekitaran Samarinda, dan mungkin secara akses, secara ekonomi kan pasti orang udah banyak yang tinggal di sana. Tinggal sana. Tapi gue yakin juga nanti Ya. mungkin akan ada konflik juga kali ya. Konflik kan mereka akan pendatang baru dan kan orang secara adat tuh orang sana gitu Oh, kan. iya sih. Pasti, mungkin pasti ada sih. Yang merasa nih tanah kita nih sebenarnya kok jadi gini. Ini tahu. Ya tapi kalau presiden selanjutnya gue yakin aman. Dia beliau Anaknya? Hah? Wakilnya kan anaknya. Nggak ngaruh ya? Ya nggak tahu. Mungkin. Jadi semoga apapun itu yang terbaik aja. Kalau menurut kamu